Salam sejahtera sahabat IKPS TV terkasih. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita mengambil waktu untuk berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena di jalan hidup kami, iman, harapan, dan kasih ada. Dan dengan itulah kami melewati dan memenangkan hidup menuju Tuhan. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, akan menjadi firman Tuhan untuk kita pada hari ini diambil dari 1 Korintus 13 ayat 13. Demikian tertulis, saudara-saudara. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Saudara-saudara, 1 Korintus 13 adalah bacaan yang paling indah, namun juga bacaan yang sedemikian indah karena dibuat untuk menghadapi, untuk mengatasi masalah yang nyata di jemaat Korintus kala itu. Apa masalahnya? Masalahnya ialah saat jemaat hidup dalam kasih karunia dan dalam kuasa Roh Tuhan, kasih karunia anugerah Kristus itu membuat jemaat-jemaat Anda dan saya, tentu kita bersuka cita, memiliki karunia-karunia tentu. Dan dalam Korintus 12 dikatakan ada yang berkarunia hikmat untuk berkata-kata, ada yang berkarunia pengetahuan, bisa menyembuhkan, bisa melakukan mukjizat, ada karunia bernubuat, ada karunia bahasa roh. Dan dengan karunia-karunia ini orang tentu bersemangat, saudara-saudara, sehingga ada beberapa jemaat yang merasa dirinya belum mengalami karunia, merasa diabaikan. Bahkan juga saudara-saudara, dalam 1 Korintus 1 ayat 12 misalnya dikatakan bahwa orang-orang yang berkarunia ini menjadi orang-orang yang kuat, sehingga mereka menjadi tokoh-tokoh yang berkarisma dan diikuti jemaat, sehingga di jemaat-jemaat ada yang muncul mengatakan, aku ini pengikut Apolos. 1 Korintus 1 ayat 12, saudara-saudara. Aku ini pengikut Kefas. Aku ini pengikut Kristus. Maksudnya pengikut Kristus, dia merasa punya hubungan langsung dengan Roh Kristus. Aku ini pengikut Paulus, dan lain-lain. Itu mengakibatkan terjadi suasana yang disebut perselisihan. Ya. Dan perselisihan itu juga ditambah misalnya dalam Korintus 11, bahwa banyak jemaat-jemaat yang miskin, tapi tidak bisa ikut perjamuan kudus bersama, tidak bisa ikut perjamuan kasih karena mereka terlambat, karena mereka harus bekerja keras. Kita tahu Korintus adalah kota pelabuhan dan banyak juga kuli-kuli laut, pekerja-pekerja bangunan yang miskin sehingga mereka tidak bisa menikmati perjamuan kudus, dan itu membuat terjadi suasana perselisihan dan ketidakharmonisan. Atas itu Paulus mengatakan dan menulis Korintus 13 yang indah sekali. Dan dia mengatakan apa, saudara-saudara? Saudara-saudara tentu sudah banyak mengingatnya, ialah apapun karuniamu, kalaupun kau pandai, kalaupun kau bisa berbicara dengan segala bahasa malaikat, tapi kalau kasih tidak ada, itu sia-sia. Kalau kau tidak murah hati terhadap saudaramu yang lebih miskin, percuma semua karunia rohani itu. Kalau kamu tidak sabar, kalau kamu dengki, kalau kau cemburu, apa gunanya semua? Sehingga Paulus ingin agar apa, saudara-saudara? Agar mengatasi masalah kehidupan, pakailah, indah sekali dalam 1 Korintus 12 ayat 31b dia katakan, aku akan menunjukkan padamu jalan yang lebih utama lagi, dan jalan yang lebih utama itu adalah jalan kasih. Makanya dia mengatakan kasih itu dalam ayat 8 tak berkesudahan. 1 Korintus 3 ayat 13 ayat 8. Karena itulah yang paling penting. Maka, katanya saudara-saudara, ayat kita, atas seluruh masalah hidup, atas seluruh iman sukacitamu, 3 hal lah untuk memastikan tinggal, maksudnya ada, remain dalam hidupmu. Yaitu apa? Iman. Iman membuatmu menerima anugerah Tuhan. Iman membuatmu selamat di dalam Kristus. Ya, itu yang membuat kita satu dalam gereja ini. Tapi juga pengharapan. Pengharapan yang membuat kita bisa melangkah, dan kalaupun ada tantangan, kita tahan uji. Harapan jangan sampai hilang. Kasih membuat kita seperti tadi
Kalau ada masalah, kita bisa murah hati. Kalau ada yang membutuhkan kita bisa peduli, mengulurkan tangan, dan kita bisa menjangkaunya. Tapi menarik sekali. Akhirnya Paulus mengatakan, dari 3 ini, kasih yang terbesar. Mengapa? Oh jelas, kenapa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, makanya dia menyelamatkan kita, jadi kita bisa ada seperti ini karena Tuhan mulai dengan kasih. Iman akan selesai. Mengapa? Begitu kita sudah bersama Kristus, kita tidak perlu lagi beriman. Kita sudah bersama dengan Dia. Begitu kita sudah melihat dan dijawab, tidak perlu lagi pengharapan. Kenapa? Karena sudah sempurna bersama Kristus. Tapi kasih tetap perlu. Kenapa? Karena kasihlah yang membuat kita diterima Kristus. Tapi juga, saudara-saudara, ujung atau akhir semua hidup orang percaya adalah persekutuan kasih. Persekutuan sorgawi yang isinya adalah saling mengasihi, dikasihi oleh Tuhan bersama-sama. Sorga bukan milik satu orang. Sorga bukan milik dari orang-orang yang merasa punya karunia. Sorga adalah milik semua orang yang percaya, orang yang berpengharapan, tapi milik orang yang menerima kasih Kristus dan menghidupi kasih Kristus. Karena kasih itulah yang memulai ini semua, dan nanti kasihlah yang menerima kita di dalam Kristus. Amin, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena dalam hidup kami percaya, kami berpengharapan, dan di atas semua itu, Kau kasihi, dan kami bahkan Kau terima dalam kasih-Mu yang mengampuni, yang mengikut sertakan kami bersama-sama, persekutuan kasih bersama Kristus. Inilah doa kami. Amin. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap pada-Mu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan
GKPS TV.